Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Orang tua kami yang kami hormati, pengurus masjid, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, tamu Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, sahabat sebaya, adik-adik, anak-anak kami yang berhadir yang kami cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita kebaikan dunia wal akhirah dan menyelamatkan kita kehidupan ini dari segala mara bahaya malapetaka dan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Di mana-mana yang sedang hangat sekarang, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat di mana-mana banyak peringatan Maulid Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah, banyak juga yang sedang menyatakan dirinya tak setuju dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan Maulid ini, ibu dan bapak rahimakumullah, minimal menambah segala khazanah ilmu yang sudah ibu dan bapak terima dari guru-guru kita yang lain. Insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang menyebut namanya Maulid, ada pula orang menyebut namanya Maulud, bahkan ada pula sebahagian orang menyebut namanya Mulud. Yang betul yang mana? Jadi kalau disebut Maulid, berarti yang dibahas adalah tentang kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau yang dibahas adalah Maulud, berarti yang dikaji itu adalah tentang sosok siapa yang dilahirkan. Jadi disebut Maulid benar, disebut Maulud benar juga, yang tak benar Mulud. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada yang bertanya, kalau memang Maulid Nabi itu baik, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang pertama kali yang membuat Maulid Nabi. Sebetulnya itu jawaban, bukan pertanyaan. Mengapa demikian? Memang Nabi lah orang yang pertama kali membuat Maulid Nabi. Ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak rahimakumullah, apa sebetulnya alasan dibalik terlaksananya puasa sunat Senin? Nabi menjawab, "Zaka yaumu wulidtu fihi." Karena pada hari itulah, kata Nabi, aku dilahirkan. Jadi Nabi merayakan hari lahirnya, merayakan maulidnya bukan sekali setahun, tapi sekali sepekan. Setiap hari Senin Nabi Muhammad merayakan hari lahirnya dengan cara berpuasa. Orang sekarang, ibu dan bapak rahimakumullah, mendebat peringatannya, tapi belum tentu rutin puasa sunat Seninnya. Kalau memperdebatkan peringatannya lalu rutin puasa sunat Seninnya, masih aman itu. Ini sudahlah peringatan pun tidak, puasa sunat Senin pun belum tentu. Banyak betul kemudian rugi kita daripada orang lain. Tapi itu kan dalil tentang sekali sepekan. Memperingati Maulid ini kan bukan sekali sepekan, tapi kan sekali setahun. Ada dalil yang membolehkan membuat sebuah peringatan sekali setahun. Setiap tanggal 10 Muharram kita berpuasa, betul? Coba dikaji, apa alasan dibalik puasa sunat 10 Muharram? Maka kalau ibu dan bapak kaji, bertemu jawabannya adalah karena pada tanggal 10 Muharram itu kita mendapatkan nikmat. Apa nikmatnya? Allah tenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini nikmat. Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa diselamatkan. Walaupun kejadian ini 3000 tahun yang lalu, tapi sampai hari-hari ini setiap tahun
kita senantiasa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ini tandanya boleh mensyukuri sesuatu setiap tahun. Yang Allah hadirkan kepada kita ini bukan hanya sebatas Nabi Musa, tanpa bermakna mengecilkan kehadiran Nabi Musa alaihi salam. Yang hadir kepada kita ini ibu dan bapa rahimakumullah, orang yang bergelar Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul. Beliau adalah Asyraful Anbiya, nabi yang paling mulia. Beliau ibu dan bapa rahimakumullah, orang yang membuat Nabi Musa bermohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali sebagai siapa? Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang ibu dan bapa rahimakumullah yang dibaca dalam doa oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi doa pertama umat manusia itu ibu dan bapa rahimakumullah diucapkan oleh Nabi Adam. Dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Ta'ala, bunyi doa Nabi Adam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selain itu ditambahkan dalam hadis ada doanya Nabi Adam selain itu. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka, duhai Allah, aku meminta kepadamu bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Coba ibu dan bapak bayangkan, Nabi Muhammad belum dilahirkan, Nabi Muhammad belum dihadirkan, tapi Nabi Adam memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dengan cara melalui bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya manusia yang boleh menembus langit, ibu dan bapak rahimakumullah. Tidak hanya langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Bahkan menembus Baitul Ma'mur, Al-Mustawa, Raf-Raf, Sidratul Muntaha, Arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nabinya. Beliau inilah satu-satunya. Dan ia yang dilahirkan buat kita. Beliaulah orang yang pertama kali dihidupkan di hari kiamat, dibangkitkan di hari kiamat. Belum ada orang lain dibangkitkan, Nabi Muhammad lah yang pertama kali dibangkitkan. Beliaulah orang yang membawa panji paling besar. Yang di bawah panji itu ada Nabi Isa alaihi salam. Yang di dalam panji itu, di bawah panji itu ada Nabi Musa alaihi salam. Yang di dalam panji itu, di bawah panji itu ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi Nuh alaihi salam. Kalau seluruh nabi saja bernaung di bawah panjinya, dan kita beruntung sebagai umatnya. Beliau itulah yang hadir. Beliaulah orang yang pertama kali membuka pintu syurga. Belum boleh syurga itu dibuka sebelum Nabi Muhammad Rasulullah yang membukanya. Umatnya yang terakhir, tapi umatnya yang pertama kali dihisab. Karena kemuliaan dirinya, bukan karena kehebatan umatnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, inilah orang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keberadaannya bukan untuk umatnya. Keberadaannya bukan hanya untuk muslimin saja. Keberadaannya bukan hanya untuk mukminin saja. Keberadaannya bukan hanya untuk manusia saja. Keberadaannya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hebatnya lagi, dua kali kalimat sumpah diawali oleh Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau ini dikatakan oleh Allah dengan dua kalimat sumpah, lamut taukid dan huruf qad. Lamut taukid sumpah, sungguh. Qad sungguh. Dua kali sungguh Allah berkata, adalah pada diri Rasulullah itu bagimu, bagi kita semua umat manusia, adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik.
Keteladanan pada diri Nabi ini, ibu dan bapa rahimakumullah, bukan keteladanan akhlak, tapi sifatnya universal, menyeluruh, tidak satu pun yang tidak. Kalau akhlaknya bisa ditiru, sudah jelas. Tapi lebih daripada akhlaknya, cara bicaranya pun patut ditiru, kepemimpinannya patut ditiru, cara berdagangnya patut ditiru, berpakaiannya patut ditiru. Bahkan badan yang paling elok adalah badannya. Badan yang paling indah itu badannya. Disebut tinggi, berjalan bersama yang tinggi, nampak beliau pendek sedikit. Disebut pendek, berjalan bersama yang pendek, nampak beliau tinggi sedikit. Jadi badan yang paling pas itu badan Nabi. Dada yang paling indah itu dada Nabi. Dadanya bidang, perutnya datar. Lebih tinggi dada daripada perutnya. Berbeda dengan umatnya. Kalau berjalan laju, kalau makan lambat, beda juga dengan umatnya. Kalau makan laju, kalau berjalan lambat. Mengapa lama dia makan? Beliau ini lama makan, ibu dan bapa rahimakumullah, karena lama di mengunyahnya. Salasa wa salasina marratan, 33 kali mengunyah. Seluruh yang menyangkut diri beliau, ibu dan bapa rahimakumullah, adalah keindahan. Semuanya adalah keteladanan. Orang dengan satu istri tak aman, beliau dengan 11 istri aman. Orang dengan satu istri tak aman. Sepekan 7 hari, kadang-kadang kelahi 9 hari, ibu dan bapa rahimakumullah. Beliau 11 istrinya, tak ada yang tak aman. Tak satu pun anak dan cucunya membuat malu. Allah Ta'ala saja memuji rumah tangganya. Walaupun istrinya lebih daripada satu, rumah tangga terbaik adalah rumah tangganya. Setiap memuji dirinya mesti dipuji rumah tangganya. Setiap menyebut keagungan dirinya maka diagungkan pula keluarganya. Maka dalam salat kita berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asal kita memuji Nabi Muhammad, kita mesti memuji keluarga Nabi Muhammad. Inilah yang hadir. Inilah nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Maka cara mensyukurinya, ibu dan bapa rahimakumullah, adalah dengan cara mengulang-ulang kisahnya. Jadi kisah ini sebetulnya Bang Haji Oi dah sering kita dengar. Tapi kenapa diulang-ulang? Sesuatu yang diulang-ulang itu insya Allah mematri, terpatri dalam hati, agar kita sadar ada tokoh figur, tokoh sentral yang diakui bukan oleh kita saja. Bahkan orang-orang kafir mengakui. Di antara orang yang kafir mengakui itu namanya Michael Hart. Dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia, dia tulis, di antara miliaran manusia terdapat 1 juta orang yang cerdas. Yang 1 juta itu tak masuk satu pun yang datang di Masjid Nurul Yakin malam ni. Jadi yang 1 juta orang itu tak masuk kita. Jadi kita ni tak dihitung oleh Michael Hart. Di antara 1 juta orang itu, ibu dan bapa rahimakumullah, kalau saya tak salah angkanya 37.000 yang dia golongkan luar biasa. Di antara 37.000 yang luar biasa itu, terdapat katanya 100 tokoh paling fenomenal sepanjang sejarah dunia. Sepanjang sejarah dunia. Dan di antara 100 tokoh itu bingung dia menempatkan siapa yang nomor 1. Tapi dari hasil perenungannya, dengan jujur ia berkata, tidak ada satupun tokoh sefenomenal, sekuat pengaruh, bahkan paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ngomong kita orang Islam itu biasa, ini yang ngomong orang kafir.
Orang yang awalnya anti Nabi Muhammad justru mengakui sepanjang sejarah ini beliaulah manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Beliau inilah yang lahir. Makanya kalau dapat ibu dan bapak rahimakumullah, kisah-kisah tentang Nabi ini mesti kita ulang-ulang. Saat ini baru Palembang, Sumatera Selatan yang membuat acara peringatan Maulid Nabi 40 hari 40 malam. Di Pekanbaru sudah ada beberapa masjid yang membuat acara 3 hari 3 malam. Termasuklah ibu dan bapak rahimakumullah, saya tanggal 27 ceramah di Kuok. Itu ibu dan bapak ceramah malam ketiga. Jadi kalau saya tak salah dimulai tanggal 25 Maulid Nabi, malam 26 Maulid Nabi, malam 27 Maulid Nabi. Nah, jadi di Pekanbaru sudah mulai ada yang 3 malam. Nah, mudah-mudahan insyaAllah makin sering kita ceritakan, insyaAllah semakin terpatri di dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah dibuat peringatan Maulid Nabi. Lalu ibu dan bapak rahimakumullah, itu kan tak pernah dibuat Nabi. Tadi sudah kita ceritakan. Lalu apakah itu bid'ah? Jawabannya begini ibu dan bapak rahimakumullah. Menurut ulama besar. Ini betul-betul ulama, bukan ustaz dia ni. Menurut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Siapa beliau Pak Ustaz? Beliau ini penulis kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran juga dengan bahasa Al-Quran, bahkan juga dengan Al-Quran yang paling lengkap ibu dan bapak rahimakumullah, paling banyak menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran, itu adalah tafsir Al-Jalalain. Penulisnya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau ini bukan hanya hafal Al-Quran. Beliau ini ibu dan bapak rahimakumullah juga menghafal 200.000 hadis. Bahkan kata beliau ibu dan bapak rahimakumullah, aku hafal 200.000 hadis karena aku hanya menemukan 200.000 hadis. Kalaulah aku menemukan lebih, maka aku pun akan menghafalnya. Karyanya macam mana? Kitab tulisnya saja, kitab yang beliau tulis itu 500 kitab. Ibu dan bapak ada yang punya kitab 500? Punya aja dulu. Tapi ada orang hari ini tak pernah menulis kitab, lantang membid'ahkan Maulid Nabi. Tak pernah punya kitab. Beliau ini 500 kitabnya. Apa kata beliau? Maulid Nabi itu tak layak dikatakan bid'ah. Jangankan dikatakan bid'ah dolalah, disebut bid'ah hasanah pun tak layak. Mengapa demikian? Layaknya apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Kapan peringatan Maulid Nabi itu disebut dan digolongkan sunnah hasanah? 5. Jadi kalau terjadi 5 hal ini, itu sunnah hasanah. 1. Bila di dalam peringatan Maulid Nabi itu ada pembacaan atau ada mengkisahkan tentang cerita Nabi Muhammad. Ada kita bacakan biasanya itu? Ada. Ada kita kisahkan biasanya itu? Ada. 1. Yang kedua kata beliau, menjadi sunnah hasanah bila di dalamnya ada tausiyah. Ada tausiyah biasanya? Ada. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Yang ketiga kata beliau, di dalamnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada dibacakan Al-Quran? Ada. Bahkan di pangkal acara itu dibacakan Al-Quran. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Ada silaturahim? Ada. Kita saja baru nyampe. Saya tadi dengan Adinda ini dah lama tidak berjumpa. Bersalam. Baru pengajian. Apalagi kalau peringatan Maulid Nabi, lebih ramai orang yang datang.
Yang kelima, kata beliau, di dalamnya ada makanan. Ada makanan biasanya? Berarti kalau kelima-lima itu ada, namanya, kata beliau, adalah sunnah hasanah, sunnah yang sangat baik. Makanya dulu ibu-ibu, kayak ibu-ibu saya nih, dulu mak-mak kita zaman dulu itu, kalau sudah peringatan Maulid Nabi, itu malu tak bawa makanan. Kalau di Masjid Nurul Yakin ni, kalau ada peringatan Maulid Nabi, ada ibu-ibu bawa makanan, bang? Ya. Sudah diakui Pak Ketua dah. Ya. Kalau tak ada baru saya sampaikan. Rupanya ada, alhamdulillah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sepayah-payah hidup orang zaman dulu, paling tidak kalau hanya pisang yang dia bawa, tidak mau dia membawa pisang masak 3 hari itu, tak mau dia bawa. Bukan kita mengecilkan pisang masak 3 hari itu. Tak ada orang membawa pisang barangan. Paling tidak mereka membawa pisang buai yang mendekati tangan kita ni besarnya. Itu mak-mak zaman dulu. Macam itu mereka bersedekah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau itu yang dibuat dalam peringatan Maulid Nabi, tak ada yang menyalah. Apa yang menyalah? Tapi kalau yang kayak viral hari ini, ada joget, ada sekarang tuh. Di belakangnya entah memang mereka nak menghancurkan, entah apa niat lah nih. Di belakang tulisan peringatan Maulid Nabi, di depan orang berjoget-joget, goyang-goyang, ngebor dia di situ. Itu manusia-manusia penghancur. Itu malah manusia-manusia perusak. Jadi PR kita ni banyak, ibu dan bapak. Karena PR ini banyak, mari kita ni rapatkan barisan. Mari kita rapatkan barisan. Banyak PR kita ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu apa manfaatnya? Banyak. Jangankan kita yang muslim, Abu Lahab saja gara-gara senang Nabi Muhammad lahir, itu hari Senin diringankan azabnya. Abu Lahab ini kan ibu dan bapak rahimakumullah, hidupnya dilaknati, matinya disiksa, nanti di akhirah masuk neraka Jahannam. Apa buktinya semasa hidup dia dilaknati? Salah satunya adalah dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celakalah tangannya Abu Lahab, celakalah ia. Jadi tangannya celaka, dia pun celaka. Lalu matinya pun juga disiksa. Bagaimana cara membuktikan siksanya? Minimal secara zahir, ibu dan bapak rahimakumullah, bila ibu dan bapak nanti sampai ke Mekah, saya doakan insya-Allah seluruh jamaah Nurul Yakin dan yang hadir pengajian insya-Allah sampai ke kota Mekah. Amin. Pergilah bapak ibu ke pintu 1. Pintu 1 itu namanya Bab Abdul Aziz. Di depan Bab Abdul Aziz ada hotel namanya Zamzam Tower. Di sebelah kanan Zamzam Tower nampaklah Hotel Hilton, hotel lama. Di sebelah Hotel Hilton ada jalan. Nama jalannya Jalan Sayyidina Abu Bakrin, Jalan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa disebut namanya Jalan Sayyidina Abu Bakar? Karena disitulah dahulunya diyakini rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Jalan ini juga disebut namanya Jalan Hijrah. Mengapa disebut namanya Jalan Hijrah? Karena dahulu Nabi malam Jumat dalam tanggal 28 Safar itu, malam Jumat yang pernah kita ceritakan dulu dalam peristiwa hijrah, itu ibu dan bapak rahimakumullah berjumpa dengan Abu Bakar di jalan ini. Maka selain bernama Jalan Abu Bakar, juga bernama Jalan Hijrah. Ibu dan bapak, lurusnya kemana perginya itu Misfalah. Jadi bapak ibu yang pergi dulu bolak-balik dari masjid ke maktab, nama maktabnya Misfalah, nama daerahnya Misfalah, itu jalan yang ibu bapak tempuh namanya Jalan Abu Bakar. Sebelah Jalan Abu Bakar ada hotel paling mahal di kota Mekah, namanya Darut Tauhid. Jadi hotel paling mahal itu bukan Zamzam Tower. Hotel paling mahal itu Darut Tauhid. Sebelah Darut Tauhid
Ibu dan bapak, itu ada hotel besar namanya Anjum. Hotelnya tinggi besar. Ini banyak para selebriti Indonesia yang menginap di situ. Hotelnya memang agak berjalan sikit, tapi hotelnya sangat mewah. Ini hotel yang sangat memanjakan makanan. Kalau jamaah yang sudah tahu dengan Anjum, banyak yang meminta untuk menginapnya di Anjum. Ibu dan bapak rahimakumullah, di bawah Anjum ada jalan. Jalan itu mendaki. Itu kemana perginya? Ke Jarwal Biban. Saya sering menyebut ke kecamatan Jarwal Biban. Istilah kecamatan itu istilah saya saja. Tentu di sana tak ada istilah kecamatan, tak apa pula namanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, pas di jalan pendakian itu sebelah kanan nampak gunung. Gunung siapa itu? Gunung Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu saking kayanya, gunung pun dia punya. Ada jamaah Masjid Nurul Yakin yang punya gunung? Riau saja tak punya gunung. Satu-satunya Gunung Riau, Gunung Sailan. Kalau Gunung Pekanbaru, Gunung Merah di depan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Itu pun tak ada gunungnya. Yang ada cuman masjidnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi Abu Lahab itu 3 kelebihannya. Pertama, Abu Lahab itu orang kaya raya. Jadi semasa hidup dia kaya raya, gunung pun dia beli. Yang kedua, Abu Lahab itu bangsawan ternama. Ayahnya adalah Abdul Muttalib, kakek buyutnya adalah Hashim. Orang-orang terpandang di kota Mekah, sangat disegani. Kemudian beliau adalah orang paling tampan di kota Mekah. Kulitnya putih bersih, kemerah-merahan. Belum pernah ada orang Mekah seganteng dia. Jadi kalau ada ibu dan bapak membaca buku cerita pakai gambar, lalu dibuatnya di situ gambar Abu Lahab jelek, itu tidak asli. Itu hanya karena penulis buku cerita itu dendam dengan Abu Lahab. Kalau aslinya Abu Lahab itu ganteng. Istrinya cantik. Orang tak menyebut nama istrinya dengan nama, tapi dengan panggilan. Siapa nama istri panggilannya? Maaf, siapa nama panggilan istrinya? Kalau nama istri panggilan itu beda pula tuh. Siapa nama panggilan istrinya? Nama panggilan istrinya adalah Jamilah. Perempuan cantik. Ibu-ibu kalau ada yang namanya Jamilah, walaupun itu aslinya nama istri Abu Lahab, mudah-mudahan yang Jamilah adalah akhlaknya, yang Jamilah adalah adabnya, yang Jamilah adalah ilmunya, yang Jamilah adalah amalnya. Jadi tak usah diganti namanya, mengurus aktenya tentu lama pula prosesnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, tak jauh dari gunung itu ada rumah. Ada rumah. Rumah itu mengeluarkan aroma busuk. Hingga kemudian 14 rumah di sekitarnya tidak bisa dihuni karena busuk. Rumah siapa itu? Rumah Abu Lahab. Jadi rumah Abu Lahab itu mengeluarkan aroma busuk. Ke bawahnya lagi ada lembah. Lembah itu atau jalan menurun itu, di situ ada 2 tempat. Satu TPS, tempat pembuangan sampah. Di samping tempat pembuangan sampah itu ada kuburan tua. Kuburan tua itu sudah berumur 1500 tahun. Orang Arab itu tak percaya dengan hantu, tapi entah kenapa lewat kuburan itu takut dia. Khusus lewat kuburan yang satu itu dia takut. Kenapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Karena tiap sebentar terdengar suara tulang patah. Maka dia takut lewat kuburan itu. Kuburan siapa itu? Kuburan Abu Lahab. Jadi semasa hidupnya celaka dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Matinya disiksa. Di alam kubur disiksa, nanti di neraka jahanam. Tapi setiap hari Senin diringankan azabnya. Mengapa demikian? Karena Abu Lahab ini berkontribusi senang hati Nabi Muhammad lahir. Ketika dia menengok Aminah dalam keadaan hamil tua, dia panggil budaknya. Budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah, ya tuan, aku tengok Aminah sudah nak melahirkan. Pergilah engkau ke rumahnya. Tanya seleranya, kalau dia nak makan apa, masakkan.
bersihkan rumahnya, bersihkan pakaiannya. Engkau jaga dia baik-baik sampai nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, engkau beritahu aku. Kalau nanti anaknya lahir, betapa bahagianya saudaraku di sana. Maksud dia Abdullah. Coba ibu bapak renungkan baik-baik. Abu Lahab tu kafir. Abu Lahab tu tak pernah solat. Abu Lahab tu tentu tak pernah naik haji, apalagi umrah. Tapi Abu Lahab itu masih mengenang saudara kandungnya yang sudah mati dengan cara memperhatikan istrinya. Ini ada orang adik-beradik kandung. Allahu Akbar. Satu ayah, satu emak. Sama-sama salat, sama-sama naik haji, sama-sama berangkat umrah. Tak mau bertegur sapa bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun hanya gara-gara pembahagian harta warisan. Ada orang macam itu? Itu lebih Abu Lahab daripada Abu Lahab itu. Saya minta maaf ini, taubatlah. Kalau ada yang macam itu, taubat. Malu kita kepada Allah. Malu kita kepada Abu Lahab tu. Masa ada orang pengajian adik-beradik berteking, bercekau, berkelahi adik-beradik gara-gara harta warisan. Orang yang tak ada dicari bahkan menjadi ada. Dia yang ada aja berkelahi dia. Dulu kita miskin bisa menjadi kaya. Kenapa setelah kaya kok jiwanya miskin? Dulu tak punya bisa bersaudara. Setelah berpunya tinggal membagi saja, miskin hatinya, berkelahi adik-beradik. Ini mohon maaf nih kalau ada yang macam itu. Saya hanya menghimbau, malu kita. Abu Lahab pun tak macam tu. Janganlah lebih parah pula kita daripada Abu Lahab. Ibu dan bapa rahimakumullah. Singkat cerita, dia jagalah Aminah. Hari itu hari Senin 12 Rabiul Awal, lahirlah Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa terperanjatnya Suwaibah. Pertama dari rahimnya Aminah keluar cahaya. Cahaya itu menembus sampai kedua daerah. Pertama ke Syam. Syam itu Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Satu lagi cahaya itu menembus sampai ke Persia. Persia itu adalah Irak dan Iran sekarang. Ibu dan bapak rahimakumullah, nanti bentangkan peta. Tengok mana Mekah, mana Yordania, mana Mekah, mana Lebanon, mana Mekah, mana Suriah, mana Mekah, mana Palestina. Mana Mekah, mana Irak, mana Mekah, mana Iran. Maka terbayanglah oleh ibu dan bapa, jauh rupanya cahaya itu menembus negeri berbeda. Saya ngasih bayangan saja Palestina. Ibu dan bapak bila menggunakan bus paling kencang di dunia ini bus sopir Arab. Ya Bu ya? Kenapa demikian? Karena orang Arab ini selain sopirnya laju-laju, kedua jalannya lurus-lurus. Karena orang Arab kalau bikin jalan bertemu gunung-gunung dipangkas. Kalau tidak bisa dipangkas dibuat terowongan. Bertemu dengan lurah ditimbun. Ini lurah yang dimaksud ini lurah apa namanya itu Pak Haji? Ya, curang. Bukan curang. Apa? Jurang. Jurang. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, maka mobilnya laju-laju. Sekarang ibu dan bapak 480 kilo kalau dari jalur utara dari Mekah menuju Madinah. Sekarang paling tidak 6 jam. Itu paling tidak. Lalu belok ke kiri. Kemana perginya itu? Ke Madain Saleh. Madinah satu kota, Madain banyak kota. Ada kota seluas Singapura dihanguskan oleh Allah. Itu negerinya Nabi Saleh. Saya menghimbau ibu dan bapak, kalau bisa nanti sampai di Madinah pergilah ke sana, biar bertambah iman menengok masuk akal apa tidak. Langit dibuka oleh Allah lalu dihantamkan petir ke negeri yang maju itu. Saking majunya negeri itu, sebahagian rumah mereka itu tidak mampu kita menirunya sekarang. Bayangkan, gajah paling besar di dunia
itu ada di Madain Saleh. Mereka membuat gajah dari gunung. Gunung besar itu dipahat mereka menjadi gajah. Dan memahatnya bukan dengan pahatan alat canggih sekarang. Memahat gunung itu dengan batu. Jadi mengadu batu dengan batu. Begitu canggihnya mereka. Tapi negeri itu hangus, terbakar. Sampai sekarang tak ditempati orang. Itu jaraknya 395 kilo. Jalan lagi 500 kilo, sampailah ke Tabuk. Tabuk itu dulu tempat perang. Tempat perang, namanya Perang Tabuk. Sekarang Tabuk itu fenomenal karena adanya, ibu dan bapak rahimakumullah, salju yang turun di situ. Jadi salju pertama kali turun di Arab Saudi itu di kota Tabuk. 500 kilo kemudian setelah Tabuk berjumpalah Palestina. Dulu orang menembusnya itu 2 bulan perjalanan. Nah, cahaya dari rahimnya Aminah itu tembus sampai Palestina. Coba bayangkan itu. Maka Nabi Muhammad itu disebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Disebutkan Nabi itu adalah matahari, Nabi itu adalah bulan purnama, bahkan Nabi itu adalah nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Sampai situ dulu. Ya, kenapa apa ya, Bang ya? Sampai situ dulu. Jadi malam ini kisahnya sampai cahaya itu menembus sampai ke Palestina. Ingatkan saya, ini karena kebetulan bulan Maulid, Bang, kita cerita Maulid. Insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sambung insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.